Arif, kenalkan diri ya Pak awalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Arif Widiat Moko, asal dari Semarang, S1 S2, kebetulan juga dari Semarang, dan alhamdulillah bisa melanjutkan studi S3-nya di Jepang, khususnya di jurusan pendidikan IPA di Hiroshima University. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Aryan Subrianto, asal lahir dan besar di Bandung, S1 di Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Bahasa Jepang, dan sekarang alhamdulillah master di Hiroshima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa. Nama saya Mulia Putra. Saya dari Aceh Boy. Saya dari Aceh. S1 saya di Universitas Syah Kuala, jantung hatinya orang Aceh katanya. Semoga sampai sekarang. S2 saya ngambil di 2 negara, bro. Pertama Indonesia, sudah pasti di Universitas Negeri Surabaya. Yang kedua saya sempat menjajaki S2 di Curtin University Australia. Nah, sekarang saya sudah di Hiroshima University, ngambil PhD, bro. Gitu aja dulu ya. Oke. Intinya ya, sekarang ini kenapa Jepang sih? Kan siapa wes yang awal? Yang muda dulu, boy. Yang muda dulu. Kenapa ini ke Jepang? Kita udah tua, beda lah. Alhamdulillah masih disebut muda. Kenapa Jepang? Awalnya milih jurusan S1 Bahasa Jepang karena saya dibilang terjerumus juga. Gimana ya? Soalnya kan dulu SMA jurusannya IPA. Awalnya pengen masuk jurusan Bahasa Inggris. Pilihan kedua pengen elektro dulu itu. Cuman karena itu harus IPC, jadi pilihan ketiga harus milih lagi katanya. Dan karena waktu itu suka baca komik, terutama Naruto, jadi ya milihlah jurusan yang ketiga tuh Bahasa Jepang. Dan alhamdulillah mungkin rezekinya di Bahasa Jepang. Jadi ya milihnya Bahasa Jepang. Jadi karena komik Naruto ya. Naruto. Naruto wah berkah. Naruto, alhamdulillah mungkin rezekinya dari Naruto. Orang tuanya Naruto siapa namanya? Wah, itu jadi kuis dia. Adalah dia. Ya jadi sekarang di Bahasa Jepang. Udah gitu sebelum ke Hiroshima dulu sempat kerja 1 tahun di perusahaan Jepang, dan waktu main-main ke jurusan, alhamdulillah wakil ketua jurusannya ngasih info beasiswa, katanya mau S2 nggak? Ya mau, langsung bilang kayak gitu, dan dikasih syarat tolong dikumpulkan, katanya syarat-syaratnya ini dikumpulkan dan dikirimkan langsung ke pihak Hiroshima, dan alhamdulillah sekarang menjalani kehidupan master di Hiroshima. Terima kasih. Apa? Ini keliranku ya? Iya, boleh lah. Apa? Kenapa milih Jepang sebagai tempat studi? Kalau saya pribadi karena ini takdir, boy. Iya. Jadi sebelum kesini saya sudah apply ke New Zealand, kemudian ke Hong Kong. Di New Zealand itu kebetulan sudah dapat supervisor, tapi beasiswanya nggak dapat, boy. Jadi belum nasibnya. Terus yang kedua di Hong Kong, ya karena di sana katanya pendidikannya terbaik. Nah, saya apply ke sana dan kebetulan supervisornya itu penelitiannya banyak, sehingga ini kalau misalnya saya punya supervisor yang seperti ini, pengennya penelitiannya juga banyak, tetapi kenyataannya IELTS saya kurang. Mereka minta 7 dengan saya punyanya 6,5. Ya, jadi belum nasibnya. Nah, terus yang berikutnya saya apply ke sini, ke Hiroshima University ini, di program IDEC, International Development and Cooperation, dan alhamdulillah senseinya baik, dapat sensei, disetujui riset proposalnya, kemudian apply ke scholarshipnya juga alhamdulillah dapat. Sehingga saya katakan pribadi ini bagian dari takdir. Dan kebetulan saya punya anak saya waktu nonton salah satu acara di TV swasta itu nonton Indahnya Negeri Jepang.
dan anak saya nyeletuk, ayah, aku pengen lihat bunga sakura dan lihat apa namanya Tokyo Skytree. Nah, sudah. Dan alhamdulillah itu merupakan bagian dari takdir, dan ya ini saya bisa di sini. Jadi itu Boy, kenapa kok saya bisa sampai di Jepang Boy? Gimana kamu Boy? Kuat banget sentuhan magicnya ya. Kalau saya ke Jepang ini karena sentuhan magicnya Jepang itu bagus banget. Jujur saya bilang. Jadi budayanya Jepang ini sebenarnya hampir-hampir sama macam kita. Cuman gitu ya. Oh, aduh. Sentuhan magicnya Jepang bagus banget ke saya, terutama di bagian budayanya. Nah, kalau di sini itu orang Jepang sering hai sama seniornya atau sama orang yang lebih tua. Kita kan kebanyakan Indonesia itu kan saling salaman, sungkeman sama orang yang lebih tua. Jadi saya melihat ada sejenis kekultural budaya yang hampir-hampir sama dengan kita. Dan saya bawa ini yang nampaknya kurang di kita. Siapa tahu ini bagusnya di sini. Info dari mana tuh? Saya kan nonton juga film Jepang dong. Film Jepang ya? Iya, film Jepang. Film Jepang kan banyak film Jepang di Indonesia kan. Doraemon, Naruto seperti ini kan. Dragon Ball. Saya juga suka, gitu juga sama berarti kita, nggak jauh beda. Jadi sentuhan magicnya yang membuat saya kemari. Nah, yang kedua, kenapa ke Hiroshima nih? Katanya di Hiroshima, pertama saya takut, jujur saya bilang Hiroshima takut nih. Apa bener ini katanya itu bekas dibom dulu sama Amerika, begana begini. Akhirnya saya review juga, saya coba di YouTube. Rupanya enak kali di sini Boy. Iya Boy. Ya, mantap kali. Saya carilah Hiroshima University katanya yang paling mantap di antara beberapa universitas yang terkondang di Jepang saat itu 2 tahun yang lalu ya? 2 tahun yang lalu saat itu. Dan dapatlah Hiroshima. Setelah itu saya cari deh supervisornya. Alhamdulillah dapat Profesor Baba. Nah Baba, saya suka namanya Baba, jadi cocok, saya ambil deh. Jadi saya kemari. Gitu ya? Iya, pendek kan? Iya, usah banyak kali lah. Sekarang yang tangkap sih. Sekarang yang terakhir ya. Apa? Yang terakhir ya, tulisannya adalah ekspektasi versus realita. Nah, Pasti sebelum kesini, nah, keluar ke luar negeri ya, mau kuliah di luar negeri, mau ngambil sepak bola, pasti ada ekspektasi yang apa ya, yang diimpikan gitu. Tapi akhirnya nggak sesuai sama realita yang di sini. Nah itu apa? Ada nggak pengalaman yang bisa di-share itu? kalau aku punya, tapi pengalaman realitanya kebalik ini. Jadi pertama sebelum saya kemari itu, dulu waktu saya ke Australia paling takut. Jadi saya punya pengalaman buruk di Australia. Jadi kalau keluar negeri ini takutnya juga hal yang sama terjadi. Dulu itu sempat dilemparin batu. Dulu waktu di Australia sempat dilemparin batu dulu. Nggak tahu, mungkin lagi mabuk kan, ada anak-anak mabuk lewat jalan, dikirain kami kenapa kan, ini binatang mungkin atau apa kan, dilemparin batu, seriusan. Jadi itu yang membuat saya agak sungkan, takut kembali ke Australia. Apakah akan hal ini juga terjadi di sini? Nyampe pertama di Osaka, saat itu berdarah di Osaka. Pas nyampe pertama, kayak mana ini cara? Ternyata pas di pintu keluar ngambil bagasi itu, polisinya udah apa yang bisa saya bantu walaupun dengan bahasa Inggris terbata-bata. Ini buat saya makin respect ini buat Jepang ini. Ini bahasa Inggris pas-pasan, masih bagusan saya bahasa Inggrisnya kan ketimbang mereka. Tapi niat bantunya itu loh. Bener. Niat bantunya itu loh. Tapi di Indonesia jauh lebih baik lagi sebenarnya, walaupun memang ya hampir sama lah. Tidaknya ekspektasi saya keluar negeri berbeda jauh seperti waktu saya di Australia dulu. Nah pas keluarnya lagi, saya kirain seperti Indonesia saat itu. Ini kalau keluar pasti ada tukang taksi nanya taksi kan. Ternyata mesti beli tiket sendiri dulu. Kirain beli ngantrinya panjang, rupanya nggak ada orang, langsung tertib banget di sini. Saya kirain cuman omong-omongan aja kalau di Jepang itu disiplinnya bagus, tertibnya bagus. Ternyata memang benar. Di sini itu orang-orangnya suka kali ngantri. Sampai makan siang suka ngantri. Panjangnya kalau kita udah nggak mau tuh. Tapi kenapa orang Jepang, saya masih penasaran sampai sekarang itu.
kok mau-maunya ngantri untuk makan siang? Hah? Bagus nggak tuh? Lapar ya? Aduh, inilah lagi. Cuma satu sebudu. Nah itu lagi saya kirain. Dulu cari makan saya kirain ke Jepang itu macam kita Indonesia. Ada jualan di samping, katanya banyak orang jualan. Ada batagor cilok gitu. Gitu kan. Ternyata di tempat di sini, jangankan batagor, okonomiyaki ada, cuman saya nggak bisa dimakan. Itu susahnya. Makanan. Kalau kamu gimana, Boy? Ini sama ceritanya, Boy. Aku waktu sampai di Osaka, di Kansai itu mendarat kan. Terus mau ke Hiroshima, ke Saijo. Itu bingung naik apa. Tapi sebelumnya udah search di web gitu kan. Cara yang termurah yaitu naik bis sampai Okayama terus lanjut kereta. Nah, karena kita nggak tahu, iya. Di tempatku kereta itu sepeda motor. Kereta api. Oh, kereta api. Iya. Bukan kereta kuda, Boy. Beca di Aceh itu kereta itu sepeda motor. Betul kan, Boy? Nah, terus lanjut, Boy. Nah, karena naik bis juga sama, kita beli tiketnya tuh di mesin waktu itu. Karena kita berempat, saya, istri dan 2 orang anak, saya belilah 4 tiket. Nggak tahu untuk dewasa. Kemudian masuk bis, saya serahkan tiketnya ke supir bis. Nah, terus kita duduk sana. Terus sampai di tengah perjalanan di rest area, itu tiba-tiba supirnya ngasih uang, Boy. Ya, saya nggak tahu, Boy. Ternyata saya beli tiketnya salah. Jadi di sini itu kalau misalnya anak-anak yang di bawah 7 tahun itu free. Nah, kalau yang SD itu bayar separuh. Jadi saya dikembalikan waktu itu sekitar berapa? Sekitar 7.000 tambah 3,5, 10.500, Boy. Itu kalau dirupiahkan ya 1 juta lebih lah. Itu bayangkan baru pertama kali datang kesannya sudah seperti itu. Jadi jujurnya orang Jepang tuh kelewatan. Nah, iya, terlalu jujur itu kalau saya katakan, Boy. Dan saya alhamdulillah waktu itu datang awal masih butuh uang. Ya, ini rezeki juga, Boy. Nah, itu pengalaman paling mengesankan. Baru pertama kali datang beli tiket salah, belum sampai ke terminalnya itu uangnya sudah dikembalikan. Jadi ekspektasinya kita itu memang di luar dugaan juga ya. Iya. Kirain Jepang kalau jujur biasa, rupanya kelewatan jujur. Nah, Jujur banget. iya, jujur banget. Jujur banget. Ya, itu pengalaman yang paling yang paling saya ingat sampai sekarang. Dan yang berikutnya, Boy, itu kan pindah alamat itu, yang resident card itu takut karena saya nggak bisa bahasa Jepang. Sama seperti yang Boy bilang itu. Setelah sampai di City Hall, dibantu dengan bahasa Inggris yang terbata-bata, ternyata prosesnya mudah. Jadi dilayani nggak sampai 5 menit selesai. Jadi kalau mau mengcompare itu, orang Jepang itu dalam memberikan pelayanan, dalam membantu orang lain itu sangat kita apresiasi, Boy. Harusnya juga kita bisa seperti itu, Boy. Tanpa harusnya bisa. Nah, itu semoga lah 2 tahun 5 tahun ke depan insya Allah Indonesia bisa mengaplikasikan jujur, kemudian membantu orang lain, ya budaya yang Boy sampaikan itu menghormati orang tua itu akan bisa berimpact ya terhadap generasi muda, Boy. Ini kan versi kita. Ini sorry, Bro. Iya, sorry. Bro, ya. Anak saya 2. Ini yang masih ini. Ini versinya yang lebih muda kan. Ini Gimana, kan Mas versi Andi? orang tua. Yang sudah pengalaman dengan orang Jepang. Wah, belum pernah pengalaman saya. Sebenarnya ekspektasi ke sini ya pengen punya banyak teman orang Jepang juga sih. Terus Teman apa? Cewek apa cowok temannya? bebas sih, Pak, cewek cowok bebas. Tapi kenyataan di sini mungkin kalau nggak approach dari kita sendiri gitu, kita juga nggak susah gitu berteman dengan orang Jepang gitu. Iya, benar. Terus Jepang cenderung itu ya menutup kalau kita nggak mendekati. Nah, kayak gitu. Terus ekspektasi ke sini kan masuk di jurusan sastra, Pak. Saya pikir teman-teman tuh bakalan banyak orang Jepang semua gitu. Oh, jadi bisa berkomunikasi makin lancar dengan bahasa Jepang. Ternyata isinya orang Tiongkok semua. Jadi tiap kalau misalkan nggak ada senseinya itu, saya orang Indonesia sendiri kebetulan di kelas. Jadi mereka tuh yang ngomong bahasa Cina gitu. Jadi Beda ya bahasa Cina sama beda, sangat beda apa gitu. Meskipun tulisannya mungkin rada-rada mirip, tapi pas ngomong Beda ya. beda banget gitu. Jadi berasa di dalam situasi film Mandarin gitu dulu. Kayak FC kayak gitu. Kamu Tomingse. Apa Mungkin tuh ceweknya tuh? Sancai, Pak. Mas
masa masih muda itu punya jadul-jadul. Sekarang kan udah nggak lagi. Udah beda. Berapa itu? Itu ada kan versi zaman masa barunya. muda. Oh, pas lebih muda lagi. Lebih dari muda sekarang. lagi dari sekarang. Yang paling berkesan itu filmnya gitu. Meskipun itu katanya bukan dari Cina juga, tapi dari Taiwan katanya. Kalau zaman Taiwan. kita filmnya itu ular putih sama ular hijau. Oh, iya, The iya. White Snake Legend. The Legend of White Snake. Nah, Ya. Lagi Sempat ular ngalamin putih. kita ngalamin sebentar. Jadi mungkin ekspektasi sama realita yang rada itu mungkin itu salah satunya. Terus kedua juga kan dulu pas waktu S1, zaman suka AKB kayak gitu. Jadi ternyata pas sekarang AKB juga udah nurun. Berharap gitu kalau misalkan main ke Tokyo atau kemana gitu bisa ketemulah di jalan dengan papasan, wih ada artis gimana, ternyata enggak, susah ternyata ketemu artis di sini gitu. Oh, AKB itu apa sih? AKB itu kayak idol group di Kalau sini. kalau Jakarta itu JKT48 gitu. Oh, gitu. JKT48. AKB itu singkatan dari Akihabara gitu. Yang nyanyi I want you gitu. Oh, itu tahu saya. Yang dia reklame Pokanari, Pokanari. Jangan sebut merek. Pokanari. Apa itu? Jangan boleh sebut merek gitu. Merek Pokanari, bro. Oke. Yang terakhir ya. Semua yang terakhir. Tips dong. Tips buat orang-orang yang orang-orang lah, maksudnya siapa yang di sini kasih tips lah. Spesifik lagi tips Jepang sama tips Hiroshima. Kan hidupnya di Hiroshima nih lamanya. Nah, kasih Apa ya? tips lah. Tips apa sih? Tips untuk yang akan atau yang sudah di sini? Yang akan. Jangan saya lah. Sudah diterima. Susah, bro. Ya. Jangan. Ya itulah pokoknya intinya yang mau ke sini lah, intinya yang pasti ada orang yang ragu-ragu kan mau ke sini. Sana enggak ya, sana enggak atau ada pilihan lain. Nah, tips lah kalau itu tips maksudnya apa. Ya. Untuk tipsnya bagi teman-teman yang mau ke sini itu yang pertama mantapkan diri. Jadi bahwa niat sekolah itu ya untuk mencari ilmu. Kemudian yang kedua, sebelum ke sini pastikan ada kontak dengan PPI atau teman yang sudah di sini atau lewat siapa sehingga bisa mendapatkan info tentang apartemen. Karena apartemen itu juga menentukan jarak dari universitas ke apartemennya, nanti naik sepeda atau naik bis. Dan tidak kalah pentingnya yaitu tentang makanan. Ini paling penting sekali. Kalau bisa yang akan atau yang sudah di sini itu kalau misalkan muslim ya gabung ke komunitas Facebook Muslim Fanpage. Itu yang ada Jeban Muslim, ada yang yang muslim itulah. Itu sangat menentukan sekali karena di sana ada makanan-makanan atau snack yang diperbolehkan dan ada juga beberapa yang dilarang dan yang ragu-ragu. Terus yang berikutnya tipsnya yaitu menghafal kanji. Kanji misalkan kayak jenis makanan nih, kita mau beli makanan di onigiri atau di snack itu kanji pork atau butaniku itu harus hafal. Kanji sake atau arukoru alkohol, kemudian zeratin dan yang lain-lain itu harus hafal. Itu aja sih kalau Jaga makanan nih ceritanya kalau kemarin. iya, kalau masalah studi itu tiap orang mungkin beda-beda gitu ya, karena pengalaman saya dengan sensei supervisor saya, mungkin si Boy dengan supervisor, Mas Adi dengan supervisornya itu beda-beda, itu nggak bisa digeneralisasi. Paling itu sih. Dan kalau misalnya di sini biasanya kalau beasiswa agak telat, nah ini fungsi dari teman itu gitu Boy. Nah bisa pinjam dulu. Nah ntar kalau beasiswa Karena pula nanti sempat diputusin gas kan. Oh, repot bro kalau di sini kan. gimana pengalamannya? Enggak, ini pengalaman temen aja. Kalau sempat diputusin gas, apalagi disambung dengan libur, nggak bisa Apalagi masak-masak pas musim kita. dingin ya. Apalagi musim dingin. Nggak mandi seminggu. Bau. Ini lagi musim dingin ya. Iya. Aduh, ini kita pura-pura panas aja di sini. Padahal udah musim dingin nih. Tapi buat kamu yang mau, buat kamu ataupun buat para pelancong ataupun pelajar yang mau belajar ke Hiroshima, terutamanya di Saijo City. Nah, bagi kalian yang mau kemari itu, yang paling penting itu memang seperti yang dikatakan Boy Arif tadi itu,
Yang paling penting itu adalah makanan, ilmu tentang makanan itu perlu sekali dijaga. Jangan pula nanti ada istilah sampai kita ada halal pok, kita baca halal pok kan. Jangan sampai seperti itu. Jadi penting ilmu makanan. Ilmu makanan itu yang pertama sekali terkait dengan halal haram. Nah, bagi kamu yang mungkin non muslim mau kemari ya, mungkin tidak terlampau bermasalah ya. Cuman bagi muslim ini merupakan tantangan. Nah, kemudian apalagi tips kemari? Soalnya pada saat saya kemari itu mental aja deh, dipas-pasin aja. Mental nyampe kemari itu siap, harus kuat mental. Jangan pula mentalnya mental kaleng-kaleng. Siapa juga kalau kemari itu mental tempe, mental kaleng-kaleng kemari ya? Gak bisa. Jadi mental itu juga harus kuat. Jadi insya Allah kalau memang mentalnya sudah pas, gak akan berasa ragu lah kemari. Jadi itulah mental. Apalagi kalau tips-tips yang lainnya. Kalau siapin pakaian, siapin ini kan nggak perlu itu. Iya kan? Itu udah jelas. Cuman kalau datang di musim dingin nanya dulu. Kalau datang musim dingin nanya dulu seberapa tebal pakaiannya. Jangan pula jaket Indonesia bawa kemari. Menggigil. Ini yang terakhir. Ini buat yang muda belum. Yang terakhir. Tips kan orang tua ya. Orang yang terakhir. Tiap orang berikan dong satu kata tentang Jepang. Terserah. Indonesia, Jawa, Jepang atau apa. Satu kata aja. Satu kata aja tentang Jepang. Udah saya disiplin. Orang Jepang itu rak saban lagi orang Aceh. Karena jauh beda Aceh. Jadi hampir sama seperti kita lah orang Aceh. Orang Indonesia juga hampir sama. Intinya masih banyak orang baik di sini. Jadi itu. Satu kata boy. Oh iya, udah banyak ya boy. Iya, satu kata aja apa? Satu kata aja. Iya. Jepang itu susah diungkapkan dengan satu kata. Susah banget. Susah berarti. Susah dalam kata-kata susah. Bagus. Apa ya? Jepang. Iya. Jepang itu kalau ada satu kata dalam kata aslinya itu sugoi. Sugoi itu apa masa di bahasa Indonesianya? Hebat. Ya gokil habis lah. Ya memang banyak kelebihannya, budayanya, unggah-ungguhnya, kemudian kebersihannya, kedisiplinannya. Tapi di balik semua itu tetap ada ya nilai-nilai negatif ya boy ya di sini ya. Masih ada kalau pastilah. Iya. Pintar kita lah. Iya, pintar-pintar kita dalam menjaga diri, dalam kita kemari juga. iya. Kan orang tidak punya latar belakang yang bagus kan. Iya. Punya latar belakang yang baik. Mana baik, mana tidak baik. Iya. Intinya sesuai dengan budaya kita lah. Iya, intinya sesuai dengan budaya kita, mana yang baik kita ambil, mana yang tidak baik ya kita tinggalkan gitu aja. Siap. Sudah. Begitu teman-teman. Demikianlah diskusi singkat Diskusi ringan tentang Jepang dan ya realita yang lain-lain, kesan-kesan tentang Jepang. Buat teman-teman yang mau kesini, kita tunggu kedatangannya di Hiroshima University. Hiroshima University atau Hiroshima aja? Hiroshima University boy. Emang satu-satunya kampus di sini Hiroshima. Kan ada juga kampus yang lain. Ya, pokoknya di Hiroshima. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.